Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masih bersama saya Jarudian Sationo di perkuliahan online kita di mata kuliah Database Server. Ya, di sini kita ketemu kembali ya, di pertemuan yang kedua di sini di perkuliahan online. Kita akan melanjutkan di pembahasan materi kita yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan ya, pengenalan dari database server itu seperti apa, sistem kerjanya yang nanti akan kita gunakan di dalam database server itu bagaimana. Nah, di pertemuan kita yang kedua ini kita akan kita akan membahas dan saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan database server MySQL. Ya. Di pertemuan pertama kemarin saya sudah menjelaskan ada beberapa DBMS yang banyak digunakan atau yang telah digunakan oleh para pengelola basis data. Ya, salah satunya adalah database MySQL atau DBMS MySQL di sini. Nah, untuk menggunakan DBMS MySQL, apa saja yang perlu kita lakukan, apa saja yang perlu kita siapkan di dalam penggunaannya atau penerapannya di sini nanti. Yang pertama kita perlu melakukan instalasi. Kita perlu melakukan instalasi DBMS XAMPP atau SAM. Ya, jadi nanti kita menggunakan service manajernya adalah SAM Control Panel. Nah, di mana SAM Control Panel kalau kita menggunakan sistem operasi Windows, kita perlu menginstal terlebih dahulu. Ya, kita perlu menginstal karena apa? Karena di dalam sistem operasi Windows ini belum tersedia atau belum ada yang namanya web service atau service manager MySQL atau SAM control panel. Sehingga perlu kita instalasi terlebih dahulu atau kita pasang ya, atau kita pasang software tersebut supaya nanti kita bisa menggunakan database MySQL di dalam komputer kita ya. Meskipun pada prakteknya nanti ya misalkan aplikasi MySQL ini akan diterapkan di benar-benar komputer server, ya tentunya nanti kita perlu menginstal aplikasi server atau komputer server. Yang pertama kita bisa menggunakan Linux atau Ubuntu server yang sifatnya adalah free. Ya, sifatnya free dan server Ubuntu ini sudah memiliki tingkat security ya, atau memiliki level security yang cukup bagus. Ya, Ubuntu server. Nah, nanti ada CentOS. Ya, CentOS ini lebih bagus lagi dibandingkan dengan Ubuntu. Ya, karena di CentOS ini semua security atau tingkat security-nya lebih bagus dibandingkan menggunakan Ubuntu server. Nah, itu jenis-jenis komputer server yang nanti dapat kita gunakan, tetapi secara praktek di perkuliahan kita, karena sebagian besar rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi kelas sistem komputer ya hari ini ya. Hari ini sistem komputer ya, sistem komputer angkatan 181 kelas sore. Ya, kalau saya melihat sebagian besar menggunakan sistem operasinya Windows. Ya, sistem operasinya Windows sehingga mau tidak mau kita harus menginstal software atau tool yang namanya SAM Control Panel. Itu yang perlu kita siapkan. Ya, kita perlu menggunakan software web service atau web manager atau service manager untuk database MySQL, yaitu software SAM Control Panel.
Nah, perlu kita install dan perlu kita tanam di komputer kita supaya nanti kita bisa membuat database, kita bisa mengelola data, kita bisa membuat tabel, ya, kita bisa mengolah data-data dari database yang akan kita buat melalui software SAM Control Panel. Ya, baik, mari kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan untuk materi kita di pertemuan yang kedua di sini. Kita masuk ke bahan materi. Ya, baik. Di sini kita sudah masuk di bahan materi kita ya. Materi kita nanti kita perlu yang namanya menginstal dulu ya. Menginstal SAM Control Panel ke dalam komputer kita. Saya kira rekan-rekan sistem komputer ini sudah memahami cara atau tahapan-tahapan instalasi. Jadi saya tidak perlu menjelaskan atau nanti saya harus membuat runutan atau tata cara langkah-langkah menginstal SAM. Ini saya kira tidak perlu karena di situ sudah ada tahapan-tahapannya. Nanti rekan-rekan tinggal mengikuti tahapan-tahapan yang sudah ada di dalam software SAM Control Panel. Nah, software SAM Control Panel ini nanti akan saya berikan ya. Saya berikan atau saya share di Classroom ya. Saya share di Classroom, nanti silakan rekan-rekan bisa mendownload atau download. Nah, nanti saya kasih ini softwarenya SAM Control Panel. Ya, SAM Control Panelnya ini saya pakai Win32 yang versi 1.8. Nah, ini yang tahun 2013. Nah, tapi kalau SAM Control Panel punya saya di sini sudah versi 3.22. Nah, saya pakainya yang ini, atau ada yang sudah punya atau yang sudah download versi yang terbaru, silahkan. Tidak ada masalah selama nanti proses instalasinya berhasil, ya, sukses, ya, tidak ada error, ya, tidak ada error atau kegagalan pada saat melakukan instalasi dari SAM Control Panel di sini. Ya. Ciri-cirinya bagaimana SAM Control Panel yang nanti akan kita gunakan pada saat sukses terinstalasi adalah begitu nanti rekan-rekan ya, mahasiswa-mahasiswi mengklik tombol start ya, mengklik tombol start ini apabila sudah berhasil menginstal dan sudah sukses, kemudian muncul tampilan dari Windows-nya ini ya, tampilan dari Windows atau interface SAM Control Panel. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nanti rekan-rekan bisa mengklik, coba ya, dicek di bagian MySQL. Ya, yang Apache ini tidak perlu, yang kita perlukan cukup satu service yaitu service MySQL. Ya, servisnya kita butuh service MySQL. Ini kita start. Apabila muncul ya, status running. Status dari MySQL-nya ini adalah running, maka SAM Control Panel yang kita install beserta service manager-nya ini terinstall semua dan sukses, maka kita bisa menggunakan service SAM Control Panel ini untuk masuk ke dalam database MySQL. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi kita pastikan dulu. Kita pastikan sebelum nanti kita masuk ke pembahasan materi, kita pastikan setelah menginstalasi, karena di prosesnya di sini kita butuh menginstalasi software SAM atau di MySQL kita. Nanti setelah selesai, nah ini ya. Nah, ini contoh tampilan apabila kita sudah
berhasil menginstal service Apache dan service MySQL. Ya, jadi service Apache ini adalah untuk mengaktifkan phpMyAdmin. Ya, jadi kalau rekan-rekan nanti mau menjalankan phpMyAdmin, rekan-rekan harus mengaktifkan juga service Apache-nya. Ya, service Apache-nya. Tetapi nanti di dalam praktek materi kita, materi database server ini saya tidak akan menggunakan phpMyAdmin, melainkan nanti saya akan menggunakan komen ya. Kita akan menggunakan komen supaya nanti apabila rekan-rekan bekerja atau menghadapi server ya, servernya server Ubuntu atau CentOS, itu pasti akan masuk dengan menggunakan bahasa terminal ya, lewat terminal. Nah, kalau sudah masuk menggunakan terminal, maka nanti rekan-rekan bisa meremote database melalui terminal tersebut, sehingga rekan-rekan tidak perlu harus membuka server, menyalakan monitor yang ada di server. Rekan-rekan tinggal dari rumah, servernya di kantor. Saya mau menambahkan database baru di server saya. Maka saya tinggal meremote database tersebut melalui terminal. Ya, terminal itu bisa menggunakan, kalau rekan-rekan yang di sistem komputer yang paham tentang remote server, ya pakai PuTTY, ya pakai PuTTY aplikasi. Ya, servernya itu kalau server apa ya? Ya kalau PuTTY sih saya kira semua server bisa masuk ya. Semua bisa masuk dengan menggunakan PuTTY. Selama itu jenisnya adalah jenis server. Ya, servernya bisa Ubuntu, bisa CentOS. Ya, itu nanti rekan-rekan bisa mengaksesnya, ya, bisa mengakses lewat PuTTY aplikasi. Nah, ini tahapan-tahapan instalasi dari SAM. Nanti rekan-rekan bisa download juga dari sini ya, Apache Friend. Ini juga ada. Ya, ini saya tunjukkan ya. Apache Friend. Nah, nanti rekan-rekan bisa. Nah, kalau ini sudah versinya versi yang terbaru ya. SAM control panelnya ini sudah versi yang terbaru. Nah, silakan rekan-rekan pilih yang Windows ya. Aplikasi yang khusus untuk Windows. Ini kapasitasnya memang besar, 154 MB. Ya, ini kalau yang sudah saya download versi berapa ini? Versi 18 ini 103 MB ya, 100 MB. Ya, kalau ini sudah tambah ya space-nya jadi 154 MB. Nah, itu. Jadi rekan-rekan nanti bisa download lewat link yang sudah ada di modul. Atau nanti bisa menggunakan SAM control panel yang saya berikan di Google Classroom. Nah, nanti rekan-rekan bisa download di Google Classroom materinya. Silakan di-download materi ini ya, materi yang nanti saya sampaikan hari ini itu bisa di-download di Classroom beserta nanti tool Service Manager SAM control panel yang nanti akan saya sertakan juga. Ya, ini ada keterangan. Pertama, ya, sebenarnya kalau di download, hasil download yang tidak atau di URL yang aman, ya tentunya kita tidak perlu menonaktifkan antivirus. Ya, maka software itu tetap aman. Ya, tetapi untuk mengantisipasi saja, ya kita aktifkan dulu antivirus kita supaya nanti mendeteksi bahwa file yang kita download ini tidak terinfeksi virus. Nah, kalau filenya terinfeksi virus dan terdeteksi oleh antivirus, maka akan ditolak download kita. Ya, proses downloadnya ini akan ditolak. Ya,
Tetapi kalau filenya aman, tidak ada virusnya, ya, proses ini langkah pertama tidak perlu kita jalankan juga tidak masalah. Nanti langsung kita proses install. Tapi di sini ada proses untuk menonaktifkan, ya, seperti pengguna Windows 7 atau Windows 8, ya. Setiap kali nanti kita akan menjalankan program biasanya kan muncul user account kontrolnya, ya, UAC settingnya itu akan muncul, mau disetujui atau tidak, ya. Kita mau menjalankan aplikasi ini atas persetujuan kita. Nah, salah satunya adalah demi keamanan supaya komputer kita itu tidak gampang terinfeksi virus. Ya, sebenarnya itu. Ya, di user account control ini tetap kita nyalakan, ya, tetap kita aktifkan dengan tujuan supaya kalau software yang kita jalankan itu terinfeksi virus, maka tidak akan menyebar. Ya, ada notifikasinya dulu, ada yang mencegah dulu. Ya, ada permissionnya, ya, diberikan permission. Ya, langkah yang ketiga mulai proses instalasi. Ya, silakan nanti begitu muncul software SAM-nya, silakan diklik next. Ya, ikuti saja langkah-langkah yang ada di SAM control panel. Nah, ini ikuti saja. Nah, nanti kalau muncul select komponen, silahkan di select semua, ya. Silahkan diaktifkan semua, mulai dari server, program language atau bahasa pemrogramannya Perl atau PHP. Ini kan memang khusus untuk web service, ya, sebenarnya, ya. Jadi kalau kita mau membuat aplikasi web yang berbasis PHP, kita bisa menggunakan service SAM di sini. Ya, termasuk ada web PHP MyAdmin dan Web Balancer, ya, send email. Ya. Ikuti saja langkah-langkah. Nah, terus di langkah kelima ini, untuk menentukan di mana lokasi kita menyimpan file atau direktori dari service SAM tersebut. Ya, kalau saya menyarankan jangan diinstal di C, ya, jangan diinstal di C. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi apabila nanti di komputer kita itu terjadi kerusakan, ya, ada trouble di sistem operasinya, ya, maka kalau kita install di C, ya, masih kita install di C, kita belum sempat membackup, ya, service SAM-nya dan Windows-nya ini rusak dan harus diinstal ulang, ya, bahkan harus diformat dulu C-nya baru diinstal ulang, maka data-data yang ada di drive C ini akan hilang, termasuk direktori SAM-nya ini. Nah, kan data-data base kita juga ikut hilang kalau misalkan sistem operasinya rusak, ya kan? Kalau sistem operasinya rusak, sistem operasinya harus diinstal ulang dan kita belum sempat membackup database-nya, ya, resikonya adalah database yang kita punyai di dalam service SAM ini akan ikut hilang. Nah, maka saya menyarankan jangan simpan di C. Pilihlah folder seperti yang saya punyai di komputer saya. Ini saya menyimpan direktori SAM. Ini berada di drive partisi yaitu drive E. Ya, kalau bisa sih drive-nya yang di komputer rekan-rekan ini dipartisi, ya, dipartisi supaya nanti data-data itu aman, ya, tidak gampang hilang. Meskipun sistem operasinya rusak, datanya masih tetap aman. Contoh, saya ini dokumen saya langsung arahkan ke direktori ini, ya, langsung saya arahkan ke direktori sini. Nah, ini
ke dokumen. Ini semua file-file dokumen saya ini aman kalaupun di komputer ya. Nah, ini komputer C-nya ini harus install ulang ya masih aman. Itu ya, masih aman. Jadi kita letakkan, kita taruh di drive partisi. Ya, please choose a folder to install SAM. Ya. Jadi kita perlu menempatkan atau menaruh folder SAM ini, instalasi-instalasi SAM-nya ini di dalam direktori yang kita inginkan. Ya, saran saya itu tadi di drive partisi ya. Silakan di drive partisi. Nah, foldernya nanti tinggal diganti saja drive-nya yang awalnya C. Anda punya drive-nya apa saja? Misalkan hanya punya drive D. C sama D saja ya. Ini diganti D. Ya, jangan sampai yang di D ini sudah mau penuh. Ya, yang di D ini sudah mau penuh. Ya, setidaknya masih punya space lah. Masih punya space, masih punya sisa. Ya, sisa untuk menyimpan direktori SAM ini tadi. Ya, saya kira tidak butuh space yang besar juga. Paling hanya beberapa puluh mega saja atau beberapa ratus mega. Nah, kalau masih tahap awal sih tidak perlu yang besar-besar. Ya, karena ini SAM ini tidak membutuhkan space yang besar juga. Ya, ini sudah besar, sudah sekian giga karena apa? Karena ada file-file aplikasinya. Ya, karena sudah jadi satu dengan aplikasi PHP yang saya miliki. Ya, sehingga di situ munculnya besar. Nah, kalau tidak banyak file dokumen, file PHP-nya ya paling tidak sampai giga ya, tidak sampai giga. Ya, paling cukup hanya beberapa mega saja. Ya, beberapa ratus mega lah, beberapa ratus mega. Sesuai dengan kapasitas awal dari SAM ini tadi. Ya. Itu ya. Langkah ke-6 ikuti saja. Ini tidak perlu dicentang. Kotak teksnya ini tidak perlu dicentang ya, dikosongi saja. Nanti tinggal di next. Ya, sampai terakhir finish. Nah, pastikan di sini Anda centang, ya, tanda kotak checksnya ini Anda centang supaya nanti begitu kita klik finish langsung membuka. Nah ini, ya, langsung terbuka, ya, langsung terbuka dari SAM control panelnya. Nah, nanti tinggal di start saja ya. Ya, ini kita jalankan MySQL-nya saja. Ya, kalaupun mau dijalankan dua-duanya Apache dan MySQL juga tidak masalah. Yang penting statusnya di sini adalah muncul semua port dan semua PID-nya. Ya, ID-nya muncul angka-angkanya. Nah, ID ini nanti angka-angkanya akan selalu berubah ya. Angka-angkanya itu akan selalu berubah. Jadi jangan kaget nanti hari ini loh kemarin 11.300 kok sekarang jadi 32.100. Nah, itu PID ini akan selalu berubah. Ya, jadi tidak statik. Ya, dia dinamik, ya berubah-ubah. Nah, gitu ya. Nah, ini tampilannya. Nah, nanti kita tidak pakai PHP MyAdmin, melainkan nanti kita pakainya ini. Command prompt. Ya, command prompt. Kita praktekkan karena di pertemuan hari ini kita pembahasan materi sekaligus praktikum ya. Pembahasan materi sekaligus praktikum. Nah, untuk bahan materinya nanti kita pakai ini. Yang kemarin ya. Mana kemarin itu ini ya, dasar SQL. Nah, kita nanti masuk di pembahasan dari structure query language. Karena kita pakainya adalah bahasa query, kita pakainya tool MySQL.
atau DBMS MySQL, ya, setidaknya kita harus memahami dan kita harus menguasai, ya. Kita harus menguasai yang namanya bahasa query. Nah, struktur dari bahasa query yang ada di dalam MySQL ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Nah, SQL sendiri ini adalah merupakan bahasa standar dari basis data yang digunakan untuk melakukan manipulasi data. Jadi pada saat kita bekerja dengan MySQL, pada saat kita berhadapan dengan DBMS MySQL, tentunya kita perlu menguasai bahasa-bahasa apa yang ada di dalam MySQL tersebut. Ya, jadi kita perlu tahu bahasa-bahasa query-nya, bahasa query untuk melihat data. Ya. Jadi misalkan saya ingin melihat data yang ada di database saya, itu cara melihatnya bagaimana? Ya, kan kita tentu perlu mengetahui struktur bahasanya apabila kita mau melihat data. Ya, kita mau melihat data ini kan kita harus tahu strukturnya seperti apa, bahasanya seperti apa. Ya, masing-masing query atau structure query language atau SQL ini ya, SQL itu ada di beberapa DBMS seperti yang kemarin saya jelaskan di minggu kemarin ya. Oracle, ya, Oracle itu juga ada SQL-nya atau memiliki SQL dengan bahasa yang digunakan, dengan bahasa yang digunakan di dalam Oracle. Itu tentunya berbeda dengan bahasa SQL yang ada di MySQL. Ya, akan tetapi secara struktur sama. Ya, secara strukturnya di sini memiliki kesamaan atau kemiripan. Nah, tetapi di setiap DBMS itu memiliki teknik-teknik tersendiri ya, teknik-teknik tersendiri di dalam penggunaan dari structure query language-nya atau SQL-nya. Meskipun awalnya hanya merupakan bahasa untuk memanipulasi data, pada perkembangannya SQL juga dapat digunakan untuk melakukan definisi data maupun kontrol security terhadap data. Ya, ini ya. Jadi semakin berkembang. Jadi awalnya memang hanya untuk memanipulasi data, input data, edit data, hapus data, kemudian menambah data. Ya. Tetapi semakin berkembang, ada penambahan fungsi, ada penambahan fitur yang ada di dalam struktur query language. Ya, sehingga bahasa query ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, jadi pembagian yang ada di SQL ini dibagi karena sesuai dengan perkembangan, ya, perkembangan dari teknik structure query language-nya ya. Yang pertama ada data definition language. Ya, jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada data definition language. Ya, ini merupakan bagian awal. Ya, bagian awal sebelum nanti kita masuk ke bagian manipulasi data, bagian data definition language ini perlu kita deklarasikan terlebih dahulu, perlu kita implementasikan, ya, perlu kita terapkan terlebih dahulu, ya, agar supaya berikutnya di tahap berikutnya tahap manipulasi data ini bisa berjalan. Ya, ini bagian yang kedua ada data manipulation ya, ini salah ketik. Ya, maaf ini salah ketik. Ya, copy tapi belum di rename ya. Ya, data manipulation language. Ya, ini yang terkait dengan manipulasi data tadi, terkait dengan insert, kemudian terkait dengan edit data, terkait dengan hapus data, menampilkan data ya.
Menampilkan data pun ini nanti tidak hanya satu item atau satu set data saja, melainkan kita bisa menggunakan beberapa set data atau yang disebut dengan relasi. Ya, relasi data. Nah, nanti ada penjelasan tersendiri di relasi data ya. Nah, yang berikutnya, bagian yang ketiga ada data kontrol. Nah, data kontrol ini apa? Data kontrol ini adalah yang terkait dengan security tadi. Ya, security data. Misalkan tabel A ini yang bisa mengakses itu siapa saja. Jadi ada user privilege-nya, ya, ada hak aksesnya. Sehingga kalau ada yang pernah ya, kalau rekan-rekan mahasiswa ini ada yang pernah daftar di hosting, daftar di jasa-jasa ini ya, web hosting dan lain sebagainya, itu kita kan biasanya dikasih cPanel, kemudian kita dikasih akses untuk masuk ke database. Secara teori database-nya itu berada di dalam satu komputer server. Ya, berada di dalam satu komputer server. Tetapi di situ sudah ada pembagian. Oh, saya daftar dengan ID sekian. Nah, ID saya itu ya hanya khusus di tempat saya mendaftar. Saya mendaftar di ID berapa, saya hanya bisa mengakses di situ. Ya, hanya bisa mengakses di ID saya ini. Saya tidak bisa mengakses di ID punya orang lain meskipun saya posisinya saya dengan orang lain ini masih dalam satu server. Ya, masih dalam satu server. Itu ada pengaturan. Ya, namanya di sini masuk di bagian data kontrol. Nah, nanti di data kontrol ini kita bisa melakukan pengaturan yang terkait dengan user privilege. Ya, seperti itu ya. Kita mau menambahkan akses kontrol, kita mau menambahkan privilege, ya, data mana yang bisa saya akses di server tersebut. Nah, administrator database ini yang berhak, ya, yang memiliki hak untuk melakukan controlling data. Ya, kalau saya hanya bertindak sebagai user saja di dalam database server, maka saya tidak bisa melakukan controlling. Saya bisa memberi hak privilege orang lain ini tidak bisa, karena saya hanya sebatas user. Ya, saya hanya sebatas user. Saya bukan user advisor atau user administrator, tapi ya, saya hanya user biasa. Ya, biasanya di dalam server itu ada pengaturan, ya, super user, user atau administrator, beda. Ini levelnya sudah beda. Nah, kalau super user itu dia memiliki hak akses sepenuhnya di dalam data kontrol di sini. Mau memberi user ke siapa saja hak akses, dia memiliki kewenangan. Tapi kalau administrator atau user biasa, ya hanya mengakses saja. Ya, hanya mengakses ke dalam komputer server. Nanti di dalam database MySQL itu ada pengaturan user control. Ya, ada pengaturan user control seperti ini. Ya, karena di dalam PHP MyAdmin, ya, di dalam PHP MyAdmin itu kan ada user account ya, ada menu user account. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengatur hak privilege atau hak akses. Ya, mengatur hak aksesnya. Nah, kita sekarang nanti di pembahasan awal ini kita berada di bagian pertama dulu ya. Kita berada di bagian pertama, di mana di bagian pertama ini nanti adalah terkait dengan mendefinisikan. Ya, pertama, saya mau mengolah data di dalam database MySQL atau di dalam DBMS MySQL. Data yang akan saya olah ini saya beri nama apa? Ya, kan harus ada
definisi. Saya harus mendefinisikan dulu. Kalau saya tidak mendefinisikan dulu, maka saya tidak akan bisa mengelola data. Saya mendefinisikan database, saya mendefinisikan tabel, saya melakukan operasi-operasi data ya, seperti memperbaiki struktur, kemudian menghapus database, menghapus tabel, itu semua masuk di bagian data definition language. Ya, ini jadi bahasa yang terkait dengan dasar, ya, dasar dari manipulasi data. Ya, dasarnya dulu. Ya, ibaratnya kalau kita mau membuat sebuah ruangan khusus, ya, ibaratnya saya mau membuat ruangan khusus. Ruangan ini saya punya ya, gedung. Ya, gedung ini kita anggap sebagai MySQL-nya adalah gedung. Gedung ini adalah sebagai MySQL-nya. Nah, di dalam gedung itu mau saya beri apa? Mau saya isi apa gedung itu? Mau saya beri apa MySQL ini? Nah, kalau gedung ini tidak kita isi, ya akan selamanya kosong. Ya kan? Selamanya kosong. Ruangan-ruangannya pun akan kosong. Meskipun di situ kita sudah disediakan ruangan-ruangan. Ya, saya mendesain. Ya, ibaratnya kita desain dari awal. Saya mau mendesain membuat gedung seperti ini. Nah, nanti kotak pertama atau ruangan pertama itu akan saya isi ini. Ruangan kedua akan saya isi ini. Ruangan ketiga akan saya isi ini. Atau gedung ini mau saya sewakan. Ya, servernya mau saya sewakan. MySQL-nya mau saya sewakan. Ya, apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus mempetak-petak, harus mengkotak-kotak, harus membuat bagian-bagian dari MySQL tersebut. Ya, membagi. Ya, di MySQL ini saya akan bagi lagi. Oh, ruangan ini untuk si penyewa pertama, ruangan ini untuk si penyewa kedua. Maka perlu kita lakukan yang namanya data control language untuk MySQL-nya. Ya, untuk gedungnya ini harus saya beri privilege. Ya, misalkan ada tamu. Mohon izin Pak, siapa nama? Oh, Bapak ruangannya sini. Nah, kan seperti itu. Itu privilege-nya. Nah, nanti yang bertindak sebagai apa istilahnya kalau di depan ini customer service ya, customer service-nya. Yang bertindak sebagai customer service-nya di MySQL ini adalah di bagian ini. Di CL ini, data control language. Usernya siapa? Oh, nama. Saya masukkan nama, password. Langsung diarahkan ke MySQL saya. Ya, itu. Supaya saya tidak bisa membuka ruangan-ruangan yang lain. Ya, gambarannya seperti itu ya. Saya memberi gambaran supaya nanti rekan-rekan bisa jelas. Ya, jadi tidak, oh MySQL itu memang database besar yang mampu kita bagi-bagi ruangannya. Ya, seperti kalau kita sewa hosting, kita sewa domain, ya hosting lah, kita sewa hosting, artinya kita sewa tempat. Tempat yang nanti akan kita gunakan untuk mengelola data di situ, membuat aplikasi. Nah, di situ kita sudah disediakan PHP MyAdmin. Saya mau mengakses, saya mau mengakses ke sini. Ya, saya akses ke aplikasi ini, database-nya ini. Tentunya tidak akan lari ke database lain. Sesuai dengan user saya. Nah, di situ di ruangan saya mau saya isi apa? Saya sebagai account di situ saya bertindak sebagai apa? Nah, ini nanti di bagian data control language. Nah, ini ya. Nah, kalau saya sudah punya akses, sudah punya privilege, mau mengisi ruangan-ruangan saya MySQL, saya harus melakukan definisi terlebih dahulu. Nah, definisinya apa? Oh, ruangan ini saya beri nama kelas 1A. Ruangan ini saya beri nama kelas 1B. Itu namanya definisi, mendefinisikan. Kenapa kita harus mendefinisikan? Supaya kita tidak salah tempat, kita tidak salah lokasi. Ya, begitu juga dengan database.
saya mau membuat data-data terkait dengan data mahasiswa ya. Ada data mahasiswa, data lulusan, kemudian ada data register, kemudian ada data nilai, ada data presensi. Ya, itu semua data-data ini akan kita tujukan kemana? Akan saya simpan di kotak mana? Ya, kan harus saya definisikan. Kalau saya belum punya definisi awal, ya, maka saya tidak akan bisa menyimpan. Saya tidak akan bisa meletakkan data-data saya ini di sebuah database. Ya, sampai sini paham ya? Kalau ada yang kurang paham, nanti silakan masukkan di kolom komentar. Kalau kurang paham, ditulis di kolom komentar di mana letak kekurang pahamannya, maka nanti akan saya jelaskan di situ. Oke ya. Baik, ini pertama kita berada di bagian data definition. Nah, sebelum kita masuk ke data definition, kita kembali ke sini lagi. Nah, kita nanti akan menggunakan command prompt. Nah, command prompt. Kemudian nanti di command prompt tersebut kita disuruh mengetik cd backslash. Artinya apa? Nah, artinya adalah seperti ini. Apabila kita berada di dalam satu buah command prompt, pasti kita akan ditujukan ke direktori C. Nah, kita berada di direktori C. C user, nama dari user account yang saya gunakan di sistem operasi. Ya, saya disuruh untuk masuk ke cd backslash. Artinya apa? Artinya kita akan keluar dari direktori tersebut dan masuk atau menuju ke root directory. Ya, menuju ke root directory. Direktori awal atau direktori utama, yaitu drive C. Karena kita posisi awalnya berada di C prompt user slash ya, nama usernya. Oke. Kita berada di C. Nah, tadi kita install SAM-nya itu berada di mana? Ya, kita install SAM-nya ini berada di mana? Nah, lokasinya tadi seperti ini ya. Nah, karena SAM-nya tadi kita install berada di drive partisi, ya, berada di drive partisi, maka kita harus menuju ke drive partisi tersebut. Nah, di drive partisi berapa? Tadi kita menginstal SAM-nya. Kalau saya di drive E, ya, maka saya harus menuju ke drive partisi di mana saya menginstal SAM-nya tadi. Ya, yaitu di E. Nah, kalau sudah berada di E, maka saya harus menuju ke direktori dari SAM, ya, direktori SAM. Nah, kita tidak hanya berada di direktori SAM saja, melainkan kita masuk ke subdirektori MySQL. Ya. Terus kita masuk ke subdirektori bin, SAM MySQL bin. Nah, kenapa kita harus masuk ke direktori SAM MySQL bin? Karena lokasi dari service MySQL ini berada di direktori bin. Ya. Karena service MySQL-nya ini berada di direktori bin. Ya, jadi kalau kita buka secara manual di E ini ya. E, kemudian SAM, kemudian MySQL bin. Nah, karena kita akan menjalankan ini, ya, menjalankan service MySQL. Ya, saya akan menjalankan ini. Maka saya harus menuju ke direktori bin. Nah, kalau sudah berada di direktori bin, saya enter. Nah, sekarang saya sudah berada di direktori bin. Ya, baru saya panggil servicenya yaitu MySQL strip, ya, spasi strip U. Artinya ini username. Spasi username-nya apa? Ya, sesuai dengan username
atau user account di dalam PHP MyAdmin defaultnya adalah root. Nah, kalau di dalam SAM control panel rekan-rekan tidak di setting password, ya, di setting password, cukup sampai baris ini saja, Kalau sudah di enter saja. Nah, berhubung di komputer atau di PHP MyAdmin saya, di SAM di MySQL-nya ini saya setting password, maka saya harus menambahkan parameter ini spasi strip P. Ya. Maka nanti saya diarahkan untuk mengisikan password. Ya, isikan passwordnya. Nah, kalau password sudah terisi, maka posisi kita nanti berada di service editor MariaDB monitor. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, ada penjelasan. Ya, ketik MySQL strip root strip P, ya. Kemudian tekan enter. Ini kalau di PHP kita atau di MySQL kita ada passwordnya. Tetapi kalau tidak ada passwordnya, hanya sampai baris ini saja, ya. Strip P-nya tidak perlu. Jadi hanya sampai ini aja, ya. Ya. Ya, kalau ada tambahan strip P, ini yang terpassword, MySQL-nya yang terpassword. Oke. Nah, kalau sudah nanti muncul seperti ini, ya. Kita sudah berada di Nah, terus bagaimana kalau kita sudah berada di sini? Kalau kita sudah berada di sini, maka langkah selanjutnya adalah kita menuju ke data definition language. Ya, jadi kita membuat, ya, atau mendefinisikan data. Ya, kita membuat definisi datanya dulu, ya. Ini, ya, kita membuat definisi data. Nah, definisi data itu seperti apa? Perintahnya di sini ada create. Yang pertama, create ini artinya membuat. Jadi create itu tidak hanya untuk database saja, tetapi bisa untuk database dan untuk tabel. Serta nanti kita bisa membuat create index dengan perintah create. Ya, dengan perintah create ini nanti kita bisa membuat index, create index. Ya. Yang pertama kita buat database, create database. SQL-nya atau structure query language-nya adalah create database nama database. Ya, sampai di sini ada yang sudah pernah menggunakan script atau menggunakan string query terkait dengan database. String query yang terkait dengan database ada yang sudah pernah membuat. Kalau ada yang sudah pernah membuat dengan menggunakan structure query language atau SQL, bisa tulis di kolom komentar, ya. Bisa kok tulis di kolom komentar. Nah, nanti kalau ada rekan-rekan yang kurang paham, bisa dibantu, ya. Dibantu untuk menjelaskan. Ya, saya juga ikut menjelaskan nanti. Tapi kalau ada yang sudah pernah, jadi lebih enak, ya kan. Ya, saya terbantu ada teman-teman yang sudah pernah mengimplementasikan dari structure query language di sini atau SQL. Ya, tidak hanya di MySQL saja, mungkin di bahasa yang lain, ya, di struktur query yang lain seperti di Microsoft Access, seperti di di SQL Server. Ya. Ya, silakan nanti dikirim komentarnya, ya, ditulis komentarnya. Nanti saya bisa memberikan masukan.
Ya. Ini create database. Ya, create database spasi nama dari database yang akan kita buat. Nama database-nya apa? Ya, ibaratnya itu tadi gedung. Ya, MySQL-nya ini adalah gedung. Terus kemudian saya mau menyiapkan kotak atau area. Ya, area kotak A, ya, kotak kelas atau ruangan kelas 1A. Ya, kelas 1A ini kita anggap atau kita ibaratkan sebagai database-nya. Kelas 1A ini sebagai database-nya. Ya, kita ibaratkan seperti itu. Nah, di dalam kelas 1A, kalau kita mau, saya mau menggunakan ruangan ini untuk database kelas 1A. Berarti saya harus mendefinisikan, ruangan ini adalah ruangan untuk database kelas 1A. Biar nanti tabel-tabel yang lain tidak salah masuk ya, tidak salah masuk, tidak salah tempat. Ya, tidak salah tempat. Ya. Di kelas 1A itu mau saya isi tabel-tabelnya apa saja. Ya, ibaratnya adalah di ruangan kelas 1A ini mau saya isi apa? Di situ ada meja, ada kursi, ya. Kemudian ada almari, ada papan tulis, misal. Ya, berarti di situ nanti kita akan mengisikan tempat atau wadah untuk pengelolaan data. Nah, namanya adalah table. Ya, di dalam database itu nanti ada table. Nah, maka nanti ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah kalau kita setelah mendefinisikan database, berikutnya kalau saya mau mengisikan tabel di dalam database itu, perintah apa yang harus saya gunakan. Jadi tiap-tiap kita mau mengelola atau kita mau mengeksplor di dalam MySQL itu, kita perlu menggunakan perintah atau structure query language. Ya, kita perlu menggunakan structure query language. Nah, perintahnya apa? Nah, di situ nanti yang perlu kita pasang perintahnya. Ya, ada beberapa jenis perintah yang nanti akan kita bahas di sini. Nah, berikutnya ada create table. Nah, create table ini adalah untuk membuat tabel. Ya, membuat tabel, yaitu isi dari database. Ya, berarti kalau kita sudah membuat database, kemudian mau mengisi datanya di dalam database tersebut, ya berarti kita harus meng-create. Ya, meng-create-nya dengan perintah atau query-nya atau SQL-nya adalah create table. Nah, create table nama tabel. Nah, di dalam tabel itu kan dia memiliki struktur ya, memiliki struktur tabel. Nah, di dalam struktur tabel itu terdiri dari nama kolom ya, atau nama kolom. Nah, kemudian di tabel itu kan pasti dia punya nilai-nilai data. Dan nilai-nilai data ini nanti akan kita inputkan di dalam masing-masing kolom. Masing-masing judul kolom yang kita deklarasikan atau kita buat di dalam tabel tadi. Ya, maka di sini ada field 1, yaitu nama judul kolomnya atau nama kolom pertama itu apa. Kemudian ada tipe data, ya, terdiri dari tipe data. Jadi data-data apa yang nanti dapat ditampung atau dapat diterima oleh field 1. Ya, ada tipe datanya, kemudian ada batasan data yang nanti akan diinputkan di dalam field 1. Ya, size-nya berapa? Jadi ada batasan. Jadi tidak asal nanti kita bisa mengisi data. Supaya data yang kita inputkan ini sesuai dengan judul kolom, ya, sesuai dengan judul kolomnya. Koma field yang kedua, tipe data kedua, lebar data yang kedua, kemudian dikurung tutup, ya. Itu.
Jadi kalau nanti ada beberapa fil lagi ya koma lagi ya, di belakangnya sini kita tambah koma. Koma, fil ketiga, spasi, tipe data ketiga, kurung buka, lebar data. Nah, lebar data ini berupa angka ya, berupa angka 1, 2 atau berapa. Nah, jadi artinya kalau kita isikan angka 2 ya berarti di dalam fil tersebut ya, di dalam fil tersebut dia hanya memiliki batasan maksimal 2 digit ya, 2 digit saja, tidak bisa lebih dari 2 digit ya. Nah, terus di dalam tabel ya, di dalam tabel itu biasanya ada yang namanya primary key ya. Di dalam tabel ini ada yang diidentifikasikan atau dideklarasikan sebuah primary key ya, primary key atau kunci primer. Nah, kunci primer di dalam pengertian desain database ini merupakan data yang memiliki nilai identik ya, data yang memiliki nilai identik, nilai unik, nilai-nilai data yang unik dan tidak boleh sama atau kembar. Ya, data-datanya tidak boleh sama atau kembar. Jadi kalau di dalam sebuah file tadi ya, di dalam sebuah file ini telah kita deklarasikan primary key, maka file tersebut data-datanya nanti tidak boleh ada yang sama atau tidak boleh ada yang kembar ya, tidak boleh ada yang kembar. Jadi harus tunggal datanya ya. Datanya harus tunggal. Tidak boleh lebih dari 1. Nah, ini primary key. Caranya bagaimana? Kita mendeklarasikan primary key di dalam create table. Ya, di dalam create table. Jadi contoh pendeklarasiannya nanti adalah seperti ini. Create table, nama tabel, kemudian fill 1, tipe data 1, lebar data 1. Terus langsung saja kita sambung, kita tambahkan ini primary key. Ya, dengan demikian kalau di dalam fil 1 ini kita jadikan sebagai primary key, maka khusus data-data yang ada di dalam kolom pertama ini tidak boleh ada yang sama. Dan primary key ini hanya boleh dideklarasikan di satu fil saja. Jadi kita pilih salah satu dari struktur tabel tersebut, mana yang kira-kiranya atau mana yang sekiranya fil tersebut tidak memiliki data kembar ya. Tidak memiliki data kembar atau datanya diulang-ulang. Ya, disitulah nanti kita letakkan primary key-nya. Ya, kita letakkan primary key-nya di fil atau judul tabel yang datanya tidak ada yang sama. Sebagai contoh, ya, kalau misalkan rekan-rekan ada yang bingung, Pak, saya mau menaruh primary key-nya ini di mana ya? Di tabel saya ini kok saya masih bingung untuk menentukan tabel yang harus saya deklarasikan primary key. Ya, dilihat saja datanya di situ. Kira-kira nanti ke depannya atau data-data yang berikutnya akan disimpan di fil tersebut sama tidak datanya. Kalau tidak sama, nah fil itulah yang kita jadikan sebagai primary key. Contohnya seperti ini. Rekan-rekan semua kan punya KTP kan, punya KTP, punya identitas. Ya, tidak hanya KTP saja lah. Di situ ada SIM, kemudian ada nomor induk mahasiswa ya atau data mahasiswa. Itu pasti ada data-data yang bersifat unik atau data-data yang bersifat tunggal datanya. Yaitu contoh, kalau di KTP, ya, silahkan nanti
rekan-rekan cari nama yang sama. Cari nama yang sama. Misal Agus atau Joni atau Joko. Ya, di satu kelas itu ada berapa Joko? Oh, misalkan ada Joko Ananto, Joko Susilo. Ada 2 Joko. Ya, ada 2 Joko. Nah, Joko Ananto dengan Joko Susilo ini nomor kependudukannya sama atau tidak? Tentunya beda. Ya, tentunya beda. Misalkan ada sama-sama nama Joko Susilo, ya, ada 2 Joko Susilo. Loh, ini Joko Susilo yang mana? Nah, kan sulit untuk membedakan. Supaya mudah untuk membedakan, maka perlu ada yang namanya data identik tadi. Data yang sifatnya unik atau data yang nilai-nilainya ini bersifat tunggal. Oh, Joko Ananto yang nomor induk mahasiswanya itu yang 33102310. Oh, Joko Susilo yang ini 12233456. Ya, kan beda. Gitu. Sehingga nanti kalau misalkan kita mengolah data, yang perlu kita jadikan sebagai kata kunci, misalkan kita cari, ya, cari ini. Saya mau mencari nama mahasiswa Joko Susilo. Keluar ada 10. Loh, kok ada 10? Joko Susilo yang mana? Oh, NPM-nya berapa, Mas? Oh, NPM-nya sekian-sekian. Ketemu. Langsung menuju 1 orang. Nah, langsung menuju ke 1 orang. Itu. Nah, itu nanti kita masuk di bagian ini, di pengolahan data manipulation language yang terkait dengan tadi pencarian, proses manipulasi data, itu nanti kita masuknya ke sini. Ini ya, create data. Nah, contohnya nanti seperti ini, saya tunjukkan. Contoh pertama adalah create. Ya, kita create database. Nah, create database-nya apa? Saya mau membuat database. Misalkan DB SKS, ya, SKS 181. DB SKS 181. Ya, ini SKS 181. Nah, terus jangan lupa satu baris perintah kita tutup dengan titik koma. Nah, maka di situ akan muncul query OK. Ya, query OK. Berarti ini artinya kita sudah menyiapkan satu ruangan. Satu ruangan di dalam gedung MySQL. Ya, di dalam gedung MySQL ini. Ya, gedungnya ini namanya. Ini nama gedungnya adalah MariaDB Monitor. Nah, di dalam gedung MariaDB Monitor saya sudah membuat kotak. Ya, saya sudah membuat satu buah ruangan yang namanya sudah saya deklarasikan atau saya definisikan dengan nama DB SKS 181. Benar ya, kelasnya 181 ya. Oh ya, SKS 181. Ya. Oke, kita sudah menyiapkan ruangan ini. Nah, sekarang saya mau mengisi ruangan DB SKS 181 dengan cara mengisi. Ya, saya isi tabel, misalkan ya, create table. Ya, ini. Untuk membuat tabel perintahnya adalah create table. Tetapi posisi kita ini tidak berada di dalam database atau ruangan, ya, berada di ruangan DB SKS 181. Kenapa bisa? Karena di sini keterangannya masih non. Ya, ini gedungnya. Saya berada di gedung MariaDB. Nah, kemudian saya mau mengisi, saya mau menaruh meja ini ke ruangan DB SKS 181.
Nah, sedangkan posisi saya ini masih berada di luar. Berarti kan saya harus masuk dulu. Ya, saya harus masuk dulu. Logikanya gitu. Nanti logika pada saat kita bekerja dengan menggunakan SQL, dengan menggunakan MySQL ini, ya, yang berada di dalam MariaDB, ya, pastikan Anda cek dulu. Sekarang posisi Anda berada di mana? Kalau masih berada di luar, maka tidak akan bisa. Contoh ini ya, tidak akan bisa ini. Create table MHS, ya, create table MHS. Filenya nomor induk mahasiswa, tipe datanya karakter. Nah ini nanti saya jelaskan satu persatu jenis-jenis tipe data ya. Misalkan lebarnya 10, ya. Terus primary key, ya, primary key. Jadi kolom name atau field name ini dijadikan sebagai primary key ya, jadikan sebagai primary key. Koma, nama, tipe karakter, size-nya 30. Kurun tutup, titik koma. Saya enter, maka akan error. Ya, error. Keterangannya adalah no database select. Ya. Saya mau memasukkan tabel, saya memasukkan meja, saya memasukkan kursi, tapi saya belum tahu ruangannya mana. Ya. Maka MySQL ini akan memberikan keterangan, silahkan masuk ke database atau silahkan pilih database yang akan diisi kursi atau diisi tabel. Ya, silahkan pilih. Oh, berarti untuk memilih saya harus menggunakan perintah. Ini bisa dicatat ya rekan-rekan. Untuk memilih atau masuk ke dalam database, perintahnya adalah ini, use. Silakan dicatat. Ya, use nama tabelnya, nama databasenya ya, use database, yaitu DB SKS 18.1. Ya. Maka nanti di bagian sini, di bagian MariaDB akan muncul MariaDB DB SKS 18.1. Ya, ini ya. DB SKS 18.1. Berarti kita sudah berada di dalam ruangan. Oh, kita sudah menuju ke ruangan, yaitu ke database DB SKS. Nah, baru saya buat tabel. Nah, kalau seperti ini berhasil, tidak ada error. Itu ya. Ya, tadi saya menyebutkan, saya mengibaratkan saya berada di gedung Stekom. Saya masuk ke kelas ruangan 2A. Ya. 2.1 ya, 2.1. Saya mau masuk ke ruangan 2.1. Nama ruangan itu adalah 2.1. Nah, saya sudah menuju ke situ dan saya harus masuk. Nah, supaya saya bisa membuat tabel di dalam database DB SKS 18.1, saya harus masuk. Saya harus memilih, saya harus menyeleksi. Ya, caranya adalah dengan menuliskan perintah ini. Use DB SKS 18.1. Oke, sampai di sini ada yang masih kurang paham, bisa disampaikan di dalam pertanyaan ya di kolom komentar. Nah, nanti ada ini ya. Di sini ada kuis, ya, ada kuis singkat lah. Ya, kuis singkat yang nanti bisa rekan-rekan kerjakan. Ya, ini di akhir pembahasan kita nanti ini ada kuisnya. Jelaskan mengapa dibutuhkan data. Ya, jelaskan manfaat database dan contohnya. Nanti silakan dijawab sesuai dengan argumen rekan-rekan. Nah, ini pertanyaan ini nanti akan saya munculkan di classroom ya. Silakan nanti rekan-rekan jawab pertanyaan ini dan dikumpulkan kembali di classroom nanti sebagai bahan penilaian ya. Ya, ini tadi
kurang lebihnya sudah saya jelaskan di awal ya, secara singkat-singkat ya, nanti dikembangkan saja. Rekan-rekan nanti bisa mengembangkan, rekan-rekan nanti bisa mengeksplor ya, mengeksplor pemikiran rekan-rekan, mengeksplor materi rekan-rekan, dan nanti bisa menjawab kuis di sini ya. Nanti ada kuisnya. Jadi tiap-tiap materi ini nanti ada ya. Nah, ini nanti ada kuisnya ya. Nah, ini nanti saya jelaskan ini di BMS. Nanti ada kuis. Tiap-tiap materi nanti ada kuis. Nah, ini kuis tugas. Oke, sampai di sini ya yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti jangan lupa ini tugas ya, tugas kuisnya dikerjakan. Nanti saya share di Classroom ya. Nanti saya share di Classroom. Silakan nanti bolehlah rekan-rekan berkoordinasi, komunikasi dengan teman-teman satu kelas. Ya, diskusi ya, mendiskusikan dengan teman-teman satu kelas, diskusi terkait dengan tugas di sini. Silakan. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan sekalian. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, apabila nanti ada pertanyaan materi yang lain, nah nanti bisa disampaikan di kolom komentar ya. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan sore menjelang malam ini ya, bermanfaat. Ya, tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kondisi kesehatan rekan-rekan sekalian ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian dan kehadiran di kuliah online saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa rekan-rekan sekalian memberikan saran masukan di Siakat ya, saran masukan di Siakat supaya masukan-masukan rekan ya, yang saya butuhkan adalah masukan-masukan yang membangun ya, supaya nanti dalam proses pembelajaran ini bisa lebih meningkat lagi. Saya kira ini, dan saya tutup, saya akhiri dulu untuk pertemuan kita pada pertemuan kedua hari ini di materi database server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.